Halo, perkenalkan nama saya Putri Evalina Banorea dengan NIM 220210113, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika untuk birokrasi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang etika untuk birokrasi, kita harus tahu dulu, apa sih itu etika dan apa sih itu birokrasi? Secara etimologis, etika berasal dari kata etik yang berarti kumpulan nilai atau asas yang berkaitan dengan akhlak. Etika juga merupakan sebuah nilai yang membedakan apa yang baik dan apa yang benar. Etika merupakan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Etika digunakan untuk mengatur bagaimana seseorang bertingkah dan berperilaku dalam kehidupannya. Selanjutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti meja dan kretein yang berarti kekuasaan, di mana birokrasi merupakan kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja. Birokrasi merupakan aktor utama dalam pemerintahan, di mana birokrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, terutama dalam hal memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena para birokrasi merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Dan birokrasi juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar, di mana mereka harus mampu mengayomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Selanjutnya, tipe ideal birokrasi. Ada 5 tipe ideal birokrasi. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Dalam prinsip pembagian kerja ini, seorang birokrat atau orang-orang yang ada di instansi pemerintah dibagi menjadi beberapa kelompok agar pekerjaannya lebih efisien dan mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, struktur hierarkis. Tentu struktur hierarkis merupakan hal yang ada di setiap instansi manapun. Contohnya, ketika di dalam ruangan kelas pun kita memiliki struktur yang jelas, di mana ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang keempat, aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur dibuat untuk menjamin bahwa semua pelaksanaan tugas rata dan tidak ada perbedaan. Aturan juga dibuat untuk ditaati oleh setiap para birokrasi yang ada di pemerintahan. Yang kelima, penempatan berdasarkan karir, di mana pada penempatan berdasarkan karir, seseorang yang memiliki kualifikasi harus sesuai dengan tempatnya. Contoh, ketika seseorang yang bekerja atau ahli dalam bidang komputer, tentu dia tidak mungkin harus masuk ke dalam pekerjaan arsip-mengarsip, karena itu bukan ahlinya. Jadi di dalam penempatan sesuai karir, harus diutamakan tentang bagaimana seseorang ditempatkan sesuai dengan keahlian atau bidang yang dia miliki. Prinsip-prinsip birokrasi. Ada beberapa prinsip-prinsip birokrasi. Yang pertama, integritas. Integritas yang dimaksud adalah ketika seorang pemerintah harus mampu bersikap atau bertindak secara adil dan jujur dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika mereka melakukan sebuah keputusan, mereka harus bersikap jujur dan adil. Yang kedua, transparansi, di mana para pemerintah harus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tidak adanya unsur tutup-menutup tentang informasi, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan lain sebagainya. Tentu informasi tersebut harus diberikan kepada masyarakat. Itulah gunanya pemerintahan yang transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas, di mana para pemerintah harus bersikap bertanggung jawab atas tugas yang telah mereka emban, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakan yang mereka telah ambil untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, profesionalisme, di mana dalam profesionalisme para birokrat harus bersifat profesional dalam pekerjaan, di mana mereka juga harus dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi mereka. Dan juga mereka juga harus lebih peka kepada masyarakat dan tidak boleh membawa unsur kepentingan pribadi dalam hal pekerjaan. Yang kelima, pelayanan publik, di mana juga para pemerintah
merupakan pelayan dari masyarakat. Mereka juga adalah wakil dari masyarakat, sehingga pemerintah bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mereka adalah orang yang harus melayani dari masyarakat. Yang keenam, keadilan. Ketika seorang pemerintah mengambil sebuah tindakan atau seorang birokrat mengambil sebuah keputusan kepada sebuah masyarakat di suatu desa, tentu prinsip yang harus diterapkan adalah bersikap adil, tidak adanya unsur diskriminasi atau membawa unsur kepentingan pribadi, seperti mengutamakan sanak saudara dia, keluarganya, atau apapun itu. Di sinilah prinsip keadilan diterapkan. Selanjutnya, kode etik, di mana para pemerintah tentu sebelum melaksanakan tugasnya memiliki kode etik. Kode etik merupakan panduan prinsip moral yang harus dijalankan oleh pemerintah, di mana mereka diikat oleh kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Studi kasus etika untuk birokrasi. Pak Iwan bekerja di sebuah kementerian. Dia mendapat tugas untuk mengatur jalannya sebuah proyek pembangunan infrastruktur. Suatu ketika, dia mendapatkan tawaran suap dari seorang kepala kontraktor agar memberikan proyek tersebut kepada perusahaannya. Di sini, Pak Iwan merasa dilema, apakah dia harus menerima suap tersebut atau menolaknya. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa seorang birokrat seharusnya mengutamakan prinsip integritas dalam pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya dia mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran yang harus dipegang seorang birokrat. Kasus suap juga merupakan kasus penyimpangan, di mana seharusnya kasus tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan juga suap juga merupakan tindakan yang dapat merugikan negara, masyarakat, dan daerah sekitar. Dari kasus ini, kita dapat melihat tindakan yang seharusnya diambil oleh Pak Iwan adalah menolak secara langsung dengan tegas tindakan suap tersebut. Dan juga di sini, Pak Iwan juga berperan dalam menjalankan etika yang baik, serta berperan untuk mengurangi praktik kasus korupsi yang mungkin terjadi. Adapun kesimpulannya ialah bahwa etika sangat berperan penting dalam setiap aspek birokrasi. Etika memastikan bahwa birokrasi bertindak secara adil, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan memegang teguh prinsip etika, birokrasi dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat dan mencapai keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, penerapan etika untuk birokrasi harus selalu diterapkan dan jadikan panduan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan yang berkelanjutan. Sekianlah video presentasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.